Penerbangan hari ini akan dipimpin oleh Kapten Deva Angkasa. Kamu pernah nggak ciuman di atas 30.000 kaki? Pemandangan paling indah di langit adalah melihat daratan di mana kamu menantiku di sana. Setiap orang ada masanya, tapi buat aku, setiap masa ada kamunya. Dan langit ini, dia akan menjadi saksi cinta kita. Emang bener ya, kalau pilot itu pacarnya banyak? Halo, salam kenal. Tiara. Nadia. Jadi lu jangan cari masalah deh sama dia. Nadia itu banyak temennya di Air Indo. Selamat pagi Nadia Holly. Impian yang kita mau bangun itu, sama dia mau dihancurin. Mau sampai kamu mengkhianatin aku, kamu akan tahu akibatnya. Bercanda. Satu-satu yang bisa selamatin aku dari hubungan ini. Dia tuh playing victim, tujuan dia tuh cuma hancurin hidup aku doang. Dia tuh gila, kalau kamu kenal dekat sama dia, kamu kan tahu dia manipulatif. Udah berapa banyak perempuan yang dengar kalimat itu? Laki-laki tahu mana perempuan yang pantas dijadiin istri atau hanya memuas nafsu. Lanjutkan. Bukan semua perjalanan butuh peta, ada yang cukup dengan hati. Di dunia wisata, kami hadirkan kisah-kisah yang membawa kamu menemukan makna di balik setiap air mata, doa, dan harapan. Selamat datang kembali di channel Dunia Wisata, tempat di mana kita tidak hanya menjelajah destinasi indah, tetapi juga menyelami kisah-kisah manusia yang tersembunyi di balik profesi bergengsi, senyum sempurna, dan dunia yang terlihat glamor dari luar. Di channel ini, kita percaya bahwa setiap perjalanan selalu menyimpan cerita, dan setiap cerita selalu punya sisi gelap yang jarang dibicarakan. Bayangkan kamu sedang duduk di dalam kabin pesawat. Lampu temaram, suara mesin mengaum stabil, awan putih terbentang luas di balik jendela. Di ketinggian 30.000 kaki, semua terlihat aman, profesional, dan terkendali. Pilot tampak tenang di balik kokpit, pramugari tersenyum ramah menyajikan minuman, dan penumpang percaya sepenuhnya bahwa mereka berada di tangan orang-orang terbaik. Tapi bagaimana jika di balik senyum itu, tersimpan rahasia kelam? Bagaimana jika cinta berubah menjadi senjata? Bagaimana jika manipulasi dibungkus dalam perhatian yang terlihat tulus? Dan bagaimana jika dunia yang terlihat sempurna itu, sebenarnya adalah ruang sempit penuh intrik, ancaman, dan permainan psikologis yang perlahan menghancurkan hidup seseorang? Inilah kisah penerbangan terakhir. Sebuah cerita tentang dosa yang terbang tinggi, tentang kekuasaan yang disalahgunakan, dan tentang hati manusia yang rapuh ketika terjebak di antara profesionalisme dan perasaan. Dengarkan sampai akhir, karena setiap babnya akan membawa kita semakin dekat pada kebenaran yang tidak semua orang siap menerimanya. Kisah ini dimulai bukan dari sebuah kecelakaan, bukan pula dari suara alarm di kokpit, melainkan dari sebuah pagi yang terlihat begitu sempurna. Langit Jakarta pagi itu cerah. Matahari baru saja naik, memantulkan cahaya ke badan pesawat yang terparkir rapi di apron bandara. Di antara deretan pesawat yang siap lepas landas, berdirilah Kapten Deva Angkasa. Seragam pilotnya rapi, topinya terpasang sempurna, dan langkahnya mantap seolah ia benar-benar menguasai dunia yang ia pijak. Bagi banyak orang, Deva adalah simbol kesuksesan. Pilot muda, berprestasi, wajah tampan, karir melesat, dan reputasi yang nyaris tanpa celah. Di mata manajemen maskapai, Deva adalah aset berharga. Di mata rekan pilot, ia adalah sosok yang percaya diri dan penuh kendali. Dan di mata banyak pramugari, Deva adalah figur yang sulit untuk tidak diperhatikan. Namun tidak ada yang tahu, bahwa di balik tatapan tenangnya, Deva menyimpan kebutuhan akan kendali yang jauh melampaui kemudi pesawat. Ia tidak hanya ingin mengendalikan arah penerbangan, tetapi juga perasaan manusia di sekitarnya. Hari itu, Deva mendapat jadwal penerbangan jarak menengah. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu singkat. Cukup untuk membangun kedekatan, cukup untuk memulai sesuatu yang tidak tercatat dalam manifest penerbangan. Di ruang briefing awak kabin, Tiara duduk sambil menatap jadwal di tangannya. Ia pramugari yang dikenal disiplin, tenang, dan jarang terlibat drama. Baginya, pekerjaan ini adalah mimpi yang ia perjuangkan bertahun-tahun. Seragam yang ia kenakan bukan sekadar pakaian kerja, tapi simbol pencapaian,
kebanggaan keluarga, dan masa depan yang ia bangun dengan penuh kehati-hatian. Saat pintu ruangan terbuka dan Deva masuk, Tiara mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu hanya sesaat. Namun bagi Deva, 1 detik sudah lebih dari cukup untuk membaca seseorang. Ia melihat Tiara bukan sebagai rekan kerja biasa, melainkan sebagai ruang kosong yang bisa ia isi perlahan. Briefing berjalan profesional. Deva berbicara lugas, penuh wibawa. Setiap kata terdengar meyakinkan. Ia memuji kerja tim, menyinggung pentingnya keselamatan, dan menyelipkan humor ringan yang membuat suasana cair. Tiara tersenyum kecil, merasa nyaman. Tidak ada tanda bahaya. Belum. Penerbangan dimulai seperti biasa. Pesawat mengudara dengan mulus, kabin terkendali, penumpang tenang. Tiara menjalankan tugasnya dengan fokus, menyusuri lorong kabin, memastikan sabuk pengaman terpasang, menyajikan minuman, dan menjawab pertanyaan penumpang dengan senyum profesional. Di balik pintu kokpit, Deva sesekali melirik keluar, namun pikirannya tidak sepenuhnya tertuju pada instrumen. Ia menunggu momen. Ia selalu menunggu momen. Ketika lampu tanda sabuk pengaman dimatikan, Deva memanggil salah satu awak kabin untuk menyampaikan pesan rutin. Dan secara sengaja, ia menyebut nama Tiara. Nada suaranya terdengar formal, namun ada sesuatu yang halus di sana. Sesuatu yang terasa personal. Saat Tiara berdiri di ambang kokpit, Deva menatapnya dengan senyum hangat. Ia mengucapkan terima kasih atas kerja kabin yang rapi. Pujian sederhana. Terlihat profesional. Tidak melanggar apapun. Tapi bagi Tiara, pujian dari kapten bukanlah hal sepele. Ia merasa dihargai. Sejak saat itu, perhatian Deva datang perlahan, nyaris tak terasa. Sebuah senyuman tambahan saat berpapasan. Sapaan singkat yang menyebut namanya. Pertanyaan ringan tentang jadwal kerja. Semua terlihat wajar. Semua terasa aman. Tiara tidak tahu bahwa ini adalah pola yang sudah sangat dikuasai Deva. Ia tidak pernah terburu-buru. Ia membangun rasa percaya seperti pilot membangun jam terbang, sedikit demi sedikit, tanpa guncangan. Di sisi lain, ada Nadia. Pramugari lain yang lebih berpengalaman, lebih peka, dan lebih berhati-hati. Nadia pernah melihat pola serupa sebelumnya. Ia pernah melihat bagaimana beberapa pilot memanfaatkan posisi mereka, bagaimana batas profesional bisa kabur ketika kekuasaan bertemu dengan ketertarikan. Nadia memperhatikan cara Deva berbicara pada Tiara. Ia melihat sesuatu yang tidak disadari Tiara. Ada intensitas yang tidak perlu. Ada ketertarikan yang terlalu terarah. Namun Nadia memilih diam. Dunia penerbangan mengajarkan satu hal dengan sangat jelas, jangan menciptakan masalah jika tidak ingin kariermu ikut terguncang. Penerbangan hari itu berakhir dengan sempurna. Tidak ada turbulensi, tidak ada insiden. Penumpang turun dengan selamat. Namun bagi Tiara, sesuatu telah berubah. Ia pulang dengan perasaan hangat yang sulit ia jelaskan. Sebuah perasaan yang membuatnya merasa istimewa, terlihat, dan diperhatikan. Ia tidak tahu bahwa itu adalah langkah pertama menuju sebuah pusaran yang akan menyeretnya semakin dalam. Sebuah hubungan yang dimulai dengan senyum, akan berubah menjadi jerat. Dan di ketinggian 30.000 kaki, tidak semua orang punya ruang untuk melarikan diri. Dan disinilah segalanya benar-benar dimulai. Perhatian Deva tidak berhenti di penerbangan itu saja. Hari-hari berikutnya, nama Tiara semakin sering muncul dalam percakapan kecil yang tampaknya tidak disengaja. Di ruang kru, Deva menyapanya lebih dulu. Di koridor bandara, ia menunggu sejenak hanya untuk berjalan beriringan. Semua dilakukan tanpa melanggar aturan tertulis, tanpa sentuhan berlebihan, tanpa kata-kata yang bisa dipersoalkan. Namun justru disitulah kekuatannya. Segalanya terasa aman, terasa wajar, terasa seperti kebetulan yang menyenangkan. Tiara mulai menanti momen-momen itu. Ia tidak menyadarinya sebagai sesuatu yang berbahaya. Baginya, perhatian Deva adalah bentuk penghargaan, sesuatu yang jarang ia dapatkan di dunia kerja yang keras dan penuh tuntutan. Deva sering memuji caranya menangani penumpang yang sulit, caranya tetap tenang dalam situasi genting, bahkan caranya tersenyum yang menurutnya menenangkan. Pujian itu datang berlapis-lapis, konsisten, dan intens. Tiara tidak sadar bahwa inilah tahap awal love bombing, ketika seseorang dibanjiri validasi hingga perlahan menggantungkan rasa percaya dirinya pada sumber tunggal. Pada satu penerbangan malam, ketika pesawat melaju stabil di atas awan gelap,
Deva mengundang Tiara ke kokpit dengan alasan operasional. Kali ini lebih lama. Mereka berbincang tentang hal-hal ringan. Tentang mimpi masa kecil, tentang alasan memilih profesi ini, tentang tekanan yang tak pernah terlihat oleh penumpang. Deva mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak memotong. Ia tidak menghakimi. Ia membuat Tiara merasa dimengerti. Di sela percakapan, Deva menyelipkan kalimat-kalimat yang terdengar tulus. Bahwa Tiara berbeda. Bahwa ia jarang bertemu orang dengan ketulusan seperti itu. Bahwa dunia penerbangan seringkali dingin, tapi kehadiran Tiara membuatnya terasa lebih manusiawi. Tiara pulang malam itu dengan kepala penuh dan hati yang hangat. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyebut semua itu sebagai kekaguman profesional. Namun pesan singkat dari Deva yang masuk beberapa jam kemudian membuat batas itu semakin kabur. Pesan yang menanyakan apakah ia sudah sampai rumah dengan selamat. Pesan sederhana, namun terasa personal. Tiara membalas dengan sopan. Deva membalas lagi. Percakapan berlanjut. Tidak genit. Tidak vulgar. Hanya perhatian yang terasa terus mengalir. Hari-hari berlalu, dan intensitas itu meningkat. Deva mulai mengirim pesan setiap pagi, mengucapkan semoga penerbangan hari ini lancar. Setiap malam, ia memastikan Tiara tidak terlalu lelah. Jika Tiara tampak murung di ruang kru, Deva akan menjadi orang pertama yang menyadarinya. Ia menawarkan telinga, bahu, dan solusi. Ia membuat Tiara merasa tidak sendirian di dunia yang penuh tekanan. Namun di saat yang sama, Deva mulai menanamkan benih ketergantungan. Ia perlahan membuat Tiara merasa bahwa hanya ia yang benar-benar mengerti. Bahwa orang lain terlalu dangkal, terlalu sibuk, terlalu tidak peduli. Ia menempatkan dirinya sebagai satu-satunya tempat aman. Dan tanpa disadari, Tiara mulai menjauh dari rekan-rekannya. Ia lebih sering menyendiri, lebih sering tersenyum pada ponselnya, lebih sering menunggu pesan dari satu nama. Nadia memperhatikan perubahan itu dengan cemas. Ia melihat Tiara yang dulu ceria kini sering melamun. Ia melihat cara Tiara tersenyum saat membaca pesan, lalu tiba-tiba tampak cemas ketika tidak ada balasan. Nadia mencoba menegur dengan halus, menanyakan apakah Tiara baik-baik saja. Tiara hanya tersenyum dan mengangguk. Ia belum siap mengakui apapun, bahkan pada dirinya sendiri. Deva tahu betul bagaimana mengisolasi tanpa terlihat memisahkan. Ia tidak pernah melarang Tiara bergaul. Ia hanya membuat pilihan lain terasa lebih menarik. Ia mengajak Tiara makan di luar setelah penerbangan, dengan alasan melepas lelah. Ia memilih tempat yang tenang, jauh dari keramaian, tempat di mana percakapan bisa terasa intim. Di sana, Deva mulai membuka kisah hidupnya, versi yang sudah ia susun dengan rapi. Tentang tekanan menjadi pilot muda, tentang ekspektasi keluarga, tentang kesepian di balik jadwal terbang yang padat. Cerita-cerita itu membuat Tiara merasa memiliki peran penting, seolah kehadirannya adalah penyelamat bagi Deva. Ketika Tiara mulai bertanya tentang batas profesional, Deva menjawab dengan lembut namun licin. Ia mengatakan bahwa perasaan tidak bisa diatur. Bahwa mereka sama-sama dewasa. Bahwa selama mereka menjaga sikap di tempat kerja, tidak ada yang salah. Kalimat-kalimat itu terdengar rasional, membuat Tiara merasa bersalah karena meragukan. Deva tidak pernah memaksa. Ia hanya membingkai keadaan sedemikian rupa sehingga keputusan yang diambil Tiara selalu terasa seperti pilihannya sendiri. Hubungan itu akhirnya melangkah lebih jauh. Bukan dengan ledakan emosi, melainkan dengan geseran pelan yang nyaris tak terasa. Sebuah sentuhan singkat yang terlalu lama. Sebuah tatapan yang tidak segera dilepas. Sebuah ciuman yang terjadi di ruang sepi bandara, dibungkus oleh kelelahan dan perasaan saling membutuhkan yang semu. Setelahnya, Deva kembali menjadi sosok manis. Ia meminta maaf jika terlalu jauh. Ia berjanji akan berhati-hati. Ia berjanji tidak akan menyakiti. Namun justru setelah itu, permainan psikologis mulai berubah arah. Deva tidak lagi hanya memberi. Ia mulai menarik. Pesan-pesan yang dulu rutin kini kadang menghilang. Pujian diganti dengan diam. Ketika Tiara bertanya, Deva menyebutnya terlalu sensitif. Ia mengatakan bahwa Tiara harus lebih mandiri, lebih profesional. Kalimat-kalimat itu membuat Tiara bingung. Mempertanyakan dirinya sendiri. Ia berusaha lebih keras untuk mendapatkan kembali perhatian yang dulu begitu mudah ia terima. Di saat yang sama, muncul nama Nadia dalam percakapan. Deva menyebutnya sekilas,
seolah tanpa maksud. Ia mengatakan bahwa Nadia juga mengerti tekanan dunia penerbangan. Bahwa Nadia sering menjadi tempat berbagi. Tiara merasa tidak nyaman, namun Deva menenangkan dengan mengatakan bahwa itu hanya teman kerja. Sekali lagi, Deva membingkai kecemburuan Tiara sebagai masalah pribadi Tiara, bukan sebagai akibat dari tindakannya. Tanpa Tiara sadari, Nadia memang pernah berada di posisi yang mirip. Tidak sedalam Tiara, namun cukup untuk memahami pola Deva. Nadia melihat bagaimana Deva mempermainkan jarak, bagaimana ia membuat seseorang merasa spesial lalu menarik diri untuk menciptakan ketergantungan. Nadia mulai merasa bersalah karena diam terlalu lama. Ia tahu Tiara sedang terjerat, dan ia tahu betapa sulitnya keluar dari jerat itu tanpa bantuan. Tekanan pada Tiara semakin besar. Di satu sisi, ia harus tampil profesional, tersenyum di depan penumpang, menjalankan tugas tanpa celah. Di sisi lain, ia dilanda kecemasan, takut kehilangan Deva, takut dianggap lemah, takut karirnya hancur jika hubungan ini terbongkar. Deva memanfaatkan ketakutan itu dengan halus. Ia mengingatkan betapa reputasi di dunia penerbangan sangat rapuh. Betapa satu gosip saja bisa menghancurkan segalanya. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti nasihat, namun sejatinya adalah ancaman terselubung. Tiara mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia menyesuaikan jadwalnya dengan Deva, menekan perasaannya agar tidak dianggap berlebihan, dan menormalisasi perlakuan yang semakin menyakitkan. Ia merasa bersalah setiap kali merasa lelah secara emosional. Ia mulai percaya bahwa semua ini adalah harga yang harus dibayar demi cinta, demi pengertian, demi seseorang yang ia yakini hanya disalahpahami oleh dunia. Sementara itu, Deva tetap tampil sempurna di luar. Senyum karismatiknya tidak pudar. Rekam jejak profesionalnya tetap bersih. Tidak ada yang mencurigai apapun. Dunia melihat seorang kapten muda yang cemerlang, tanpa mengetahui bahwa di balik pintu kokpit, ada permainan kekuasaan yang pelan-pelan menghancurkan satu jiwa. Dan di ketinggian yang sama, di antara suara mesin yang stabil dan awan yang tak pernah peduli, Tiara mulai menyadari bahwa ia tidak lagi tahu di mana batas antara cinta dan kendali. Namun menyadari bukan berarti mampu pergi. Karena ketika seseorang telah terbang terlalu tinggi dalam ilusi, jatuh terasa jauh lebih menakutkan daripada terus melayang dalam luka. Perubahan dalam diri Tiara semakin kentara seiring waktu. Ia mulai sering salah fokus saat bekerja, pikirannya mudah melayang meski tubuhnya tetap bergerak sesuai prosedur. Setiap kali pesawat lepas landas dan sabuk pengaman dinyalakan, ada rasa sesak yang ikut mengudara di dadanya. Bukan karena takut terbang, melainkan karena ia tahu bahwa di balik pintu kokpit, ada seseorang yang kini memegang kendali bukan hanya atas pesawat, tetapi juga atas emosinya. Deva semakin mahir memainkan peran ganda. Di depan kru dan manajemen, ia tetap kapten ideal. Tegas, ramah, penuh kepemimpinan. Namun saat berdua dengan Tiara, ia berubah menjadi sosok yang dingin dan sulit ditebak. Kadang ia kembali menjadi pria penuh perhatian, mengirim pesan panjang tentang betapa ia merindukan Tiara, betapa ia merasa hanya Tiara yang bisa memahaminya. Tapi di hari lain, ia bisa menghilang tanpa penjelasan, membuat Tiara dihantui rasa cemas dan bersalah. Tiara mulai bertanya-tanya apakah semua ini terjadi karena dirinya kurang baik, kurang dewasa, atau terlalu menuntut. Setiap kali ia mencoba menyampaikan perasaannya, Deva memutarbalikkan keadaan. Ia mengatakan bahwa Tiara terlalu emosional, bahwa pekerjaan ini menuntut ketangguhan, bukan drama. Kalimat-kalimat itu membuat Tiara menelan keluhannya sendiri, merasa bersalah karena memiliki perasaan. Dalam salah satu penerbangan panjang, tekanan itu mencapai titik yang sulit ia sembunyikan. Di tengah kabin yang sunyi, saat sebagian besar penumpang terlelap, Tiara berdiri memandang jendela kecil di pintu darurat. Gelap di luar tampak tak berujung. Ia merasa sama kosongnya. Nadia mendekatinya dengan langkah pelan, bertanya apakah Tiara baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, Tiara hampir menangis. Namun ia menahannya, hanya mengangguk pelan. Nadia tidak lagi bisa berpura-pura tidak melihat. Ia tahu bahwa jika dibiarkan, Tiara akan semakin terperosok. Nadia mengingat pengalamannya sendiri, bagaimana ia pernah hampir terjebak dalam dinamika yang sama dengan Deva, meski ia berhasil menarik diri lebih awal. Saat itu, ia memilih diam demi keselamatan karir. Tapi melihat Tiara sekarang, rasa bersalah itu kembali menghantamnya. Nadia mencoba berbicara dengan Tiara di luar jam kerja, memilih kata-kata dengan hati-hati. Ia tidak langsung menyebut nama Deva. Ia hanya bertanya apakah Tiara merasa lelah secara emosional.
Apakah ada seseorang di pekerjaannya yang membuatnya merasa tertekan? Tiara terdiam lama sebelum akhirnya menangis. Air mata yang selama ini ia simpan tumpah tanpa bisa dibendung. Namun bahkan di saat rapuh itu, Tiara masih berusaha membela Deva. Ia mengatakan bahwa Deva hanya sedang tertekan, bahwa semua ini rumit, bahwa ia hanya perlu lebih kuat. Nadia menyadari bahwa menarik Tiara keluar tidak akan mudah. Ikatan yang dibangun Deva terlalu dalam, terlalu halus. Nadia tidak bisa memaksa. Ia hanya bisa menanamkan keraguan kecil, secuil kesadaran bahwa apa yang dialami Tiara bukanlah cinta yang sehat. Sementara itu, Deva mulai merasa cengkeramannya terancam. Ia menyadari perubahan sikap Tiara yang kini lebih tertutup, lebih sering bersama Nadia. Rasa cemburu Deva tidak muncul sebagai kemarahan terbuka, melainkan sebagai kontrol yang lebih ketat. Ia mulai mempertanyakan keberadaan Tiara, menuntut penjelasan atas hal-hal kecil. Ia menyelipkan kalimat-kalimat yang membuat Tiara merasa bersalah. Karena dekat dengan orang lain. Pada suatu malam, setelah penerbangan yang melelahkan, Deva mengajak Tiara bertemu. Nada suaranya berbeda, lebih serius. Di tempat yang sepi, Deva akhirnya menunjukkan sisi lain yang selama ini ia sembunyikan lebih rapi. Ia mengungkit pengorbanannya, bagaimana ia mempertaruhkan banyak hal demi hubungan ini. Ia mengatakan bahwa Tiara seharusnya lebih loyal, lebih memahami posisinya sebagai pilot yang selalu diawasi. Tiara mencoba menjelaskan perasaannya, mencoba mengatakan bahwa ia hanya ingin kejelasan dan rasa aman. Namun Deva menanggapinya dengan dingin. Ia menyebut Tiara egois, tidak menghargai risikonya. Ia mengingatkan bahwa jika hubungan ini sampai terdengar ke manajemen, bukan hanya Tiara yang akan terdampak. Ancaman itu tidak diucapkan secara eksplisit, namun maknanya jelas. Sejak malam itu, Tiara hidup dalam ketakutan yang samar namun konstan. Setiap notifikasi ponsel membuat jantungnya berdebar. Setiap jadwal penerbangan bersama Deva membuatnya cemas. Ia merasa terjebak dalam ruang sempit tanpa pintu darurat. Dunia penerbangan yang dulu ia cintai kini terasa seperti penjara di udara. Tekanan psikologis itu mulai memengaruhi performanya. Kesalahan kecil terjadi, hal-hal sepele yang biasanya tak pernah ia lakukan. Manajemen mulai memperhatikan, meski belum ada teguran resmi. Tiara semakin panik. Deva menggunakan kepanikan itu untuk memperkuat kendalinya, menawarkan perlindungan yang terasa seperti satu-satunya jalan aman. Di sisi lain, Nadia mulai mengumpulkan keberanian. Ia tahu bahwa diam berarti membiarkan siklus ini berlanjut. Namun melawan berarti mempertaruhkan segalanya. Dunia penerbangan tidak ramah pada mereka yang dianggap membuat masalah. Nadia terombang-ambing antara keinginan melindungi Tiara dan naluri mempertahankan dirinya sendiri. Ketegangan di antara ketiganya semakin terasa di setiap penerbangan. Senyum profesional menutupi konflik yang berlapis-lapis. Penumpang tidak menyadari apapun. Mereka hanya melihat awak kabin yang sigap dan kapten yang tenang. Tidak ada yang tahu bahwa di balik ketenangan itu, ada emosi yang bergejolak, ada manipulasi yang terus berputar, dan ada kebenaran yang perlahan mendekati titik di mana ia tak bisa lagi disembunyikan. Tiara mulai bertanya pada dirinya sendiri, berapa lama ia sanggup bertahan. Ia mulai menyadari bahwa rasa lelah ini bukan sekadar kelelahan kerja. Ini adalah kelelahan jiwa. Namun menyadari tidak serta-merta memberi kekuatan untuk keluar. Karena setiap kali ia berpikir untuk menjauh, bayangan ancaman, rasa bersalah, dan harapan semu yang ditanamkan Deva kembali menariknya ke dalam pusaran. Di udara, pesawat terus melaju stabil. Di darat, waktu terus berjalan. Dan di antara keduanya, sebuah hubungan yang dibangun di atas manipulasi bersiap menuju titik di mana satu kesalahan saja bisa menjatuhkan semuanya. Tekanan yang menumpuk dalam diri Tiara akhirnya mencapai titik yang tidak bisa lagi ia abaikan. Setiap penerbangan terasa semakin berat, bukan karena durasi atau rute, tetapi karena keberadaan Deva yang selalu menjadi bayangan di pikirannya. Ia mulai kehilangan tidur. Malam-malamnya diisi oleh pikiran berulang tentang kata-kata Deva, tentang ancaman yang tidak pernah diucapkan secara jelas namun selalu terasa nyata. Di pagi hari, ia bangun dengan senyum yang harus dipaksakan, karena dunia penerbangan tidak memberi ruang bagi kerapuhan. Pada sebuah penerbangan pagi, Tiara dan Deva kembali dijadwalkan bersama. Dari awal briefing, suasana terasa dingin. Deva bersikap sangat formal, hampir seperti orang asing. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan personal. Sikap itu justru membuat Tiara semakin gelisah. Ia tidak tahu mana Deva yang akan ia hadapi hari itu,
pria yang penuh perhatian atau sosok dingin yang membuatnya merasa tidak berarti. Di dalam kabin, Tiara bekerja dengan ekstra hati-hati. Setiap langkah diukur, setiap kata dipilih. Namun kecemasan membuatnya lengah. Ia hampir menjatuhkan minuman di dekat seorang penumpang, sesuatu yang segera ia atasi, tetapi cukup untuk membuat tangannya gemetar. Nadia yang melihat dari kejauhan langsung menghampiri, membantu tanpa banyak bicara. Tatapan Nadia penuh kekhawatiran, dan Tiara tahu ia tidak bisa terus berpura-pura kuat. Di kokpit, Deva memperhatikan melalui cermin kecil. Ia melihat kegugupan Tiara, dan alih-alih merasa bersalah, ia justru merasa posisinya semakin kuat. Dalam pikirannya, Tiara kini benar-benar bergantung padanya. Setelah pesawat mencapai ketinggian jelajah, Deva memanggil Tiara ke kokpit. Kali ini tidak ada alasan operasional yang jelas. Nada suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Di ruang sempit itu, Deva berbicara dengan suara rendah namun tegas. Ia menyinggung kesalahan kecil Tiara di kabin, mengingatkan bahwa hal-hal seperti itu bisa menjadi catatan serius. Ia mengatakan bahwa ia mengkhawatirkan profesionalisme Tiara, seolah-olah ia adalah mentor yang peduli. Namun di balik kata-kata itu, Tiara merasakan tekanan yang menghimpit. Ia meminta maaf, berjanji akan lebih fokus. Deva mengangguk, lalu mengakhiri percakapan dengan kalimat yang membuat Tiara semakin terpuruk, bahwa ia hanya ingin melindungi mereka berdua. Setelah keluar dari kokpit, Tiara merasa kakinya lemas. Ia bersandar sejenak di gali, menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang benar-benar menakutkan, bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari situasi ini tanpa kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, bahkan dirinya sendiri. Nadia akhirnya mengambil langkah yang lebih berani. Ia mengajak Tiara berbicara dengan lebih serius, tanpa basa-basi. Nadia menceritakan pengalamannya sendiri, bagaimana ia pernah merasakan perhatian berlebihan dari Deva, bagaimana ia melihat pola yang sama kini terjadi pada Tiara. Awalnya Tiara menolak, mengatakan bahwa setiap orang berbeda, bahwa Deva tidak seburuk itu. Namun semakin Nadia berbicara, semakin banyak potongan yang terasa cocok dengan apa yang Tiara alami. Untuk pertama kalinya, Tiara mendengar kata manipulasi diucapkan dengan lantang, bukan sebagai tuduhan, tetapi sebagai penjelasan. Kata itu mengguncangnya. Ia mulai mengingat kembali momen-momen kecil yang selama ini ia abaikan. Pujian yang berlebihan di awal, jarak yang sengaja diciptakan, rasa bersalah yang selalu dibebankan padanya, ancaman yang dibungkus perhatian. Semua itu kini terlihat sebagai satu pola yang utuh. Kesadaran itu tidak langsung memberi kelegaan. Justru sebaliknya, Tiara dilanda ketakutan yang lebih besar. Jika semua ini benar, maka ia telah terjebak cukup dalam. Ia tahu bahwa Deva tidak akan melepas kendalinya begitu saja. Nadia menyarankan agar Tiara mulai mencatat setiap interaksi yang terasa menekan, setiap pesan yang bernada ancaman, setiap situasi yang membuatnya tidak nyaman. Bukan untuk balas dendam, tetapi sebagai perlindungan. Di sisi lain, Deva mulai merasakan perubahan sikap Tiara. Ia tidak lagi secepat dulu membalas pesan. Ia tidak lagi mencari-cari alasan untuk bertemu. Ada jarak yang tumbuh, dan itu membuat Deva gelisah. Kendali yang selama ini ia pegang mulai terasa goyah. Reaksinya bukan introspeksi, melainkan peningkatan tekanan. Deva mulai bersikap lebih agresif secara emosional. Ia mengirim pesan panjang yang berisi campuran antara permohonan dan tuduhan. Ia mengatakan bahwa Tiara berubah, bahwa ia merasa ditinggalkan, bahwa semua pengorbanannya sia-sia. Pesan-pesan itu membuat Tiara kembali bimbang. Rasa kasihan bercampur dengan ketakutan, membuatnya terombang-ambing. Pada satu malam, Deva mendatangi Tiara tanpa pemberitahuan. Kehadirannya membuat Tiara panik. Dalam pertemuan itu, Deva tidak lagi sepenuhnya menyembunyikan sisi gelapnya. Nada suaranya meninggi, emosinya tak terkendali. Ia menuduh Tiara memanfaatkan perasaannya, menuduhnya bermain di belakang. Namun di akhir, ia kembali menangis, meminta pengertian, berjanji akan berubah. Pergantian emosi yang ekstrim itu membuat Tiara terkuras habis. Setelah malam itu, Tiara merasa kosong. Ia tidak lagi merasa jatuh cinta, hanya lelah dan takut. Untuk pertama kalinya, keinginan untuk menyelamatkan diri sendiri lebih kuat daripada keinginan untuk mempertahankan hubungan apapun dengan Deva. Ia mulai mempertimbangkan langkah-langkah yang selama ini ia hindari, termasuk kemungkinan melibatkan pihak yang berwenang di maskapai. Namun keputusan itu tidak mudah.
dunia penerbangan memiliki hierarki yang kaku. Seorang kapten memiliki posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan pramugari. Tiara tahu risikonya. Ia bisa saja tidak dipercaya. Ia bisa saja dicap sebagai pembuat masalah. Deva tahu itu, dan ia memanfaatkan ketimpangan kekuasaan tersebut sejak awal. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sebuah penerbangan penting dijadwalkan, dengan kru yang sama. Bagi Deva, ini adalah kesempatan untuk menegaskan kembali kendalinya. Bagi Tiara, ini adalah ujian terakhir. Di dalam pesawat yang sama, di ketinggian yang sama, dua kehendak yang bertolak belakang bersiap bertabrakan. Dan kali ini, satu kesalahan kecil saja bisa membuka tabir yang selama ini disembunyikan rapat-rapat di balik pintu kokpit. Penerbangan itu dimulai dengan ketegangan yang tidak terlihat. Dari luar, semuanya tampak normal. Pesawat bersiap lepas landas, awak kabin mengambil posisi, suara pengumuman terdengar tenang dan terukur. Namun di dalam diri Tiara, ada badai yang bergemuruh. Setiap tarikan napas terasa berat. Ia tahu penerbangan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan titik di mana sesuatu akan berubah, entah ke arah mana. Deva kembali mengenakan topeng kapten sempurna. Di ruang briefing, ia berbicara dengan suara mantap, memimpin kru dengan sikap profesional yang nyaris tanpa celah. Tidak ada yang bisa menebak bahwa di balik ketenangan itu, pikirannya dipenuhi oleh keinginan untuk menguasai kembali situasi yang mulai lepas dari genggamannya. Tatapannya sesekali mengarah ke Tiara. Dingin namun penuh makna. Begitu pesawat mengudara dan tanda sabuk pengaman dimatikan, Tiara mulai menjalankan tugasnya. Setiap langkah di lorong kabin terasa seperti berjalan di atas garis tipis. Ia berusaha menjaga ekspresi, menjaga suara tetap stabil, meski jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Nadia mengamati dari kejauhan, siap jika Tiara membutuhkan bantuan. Tidak lama kemudian, panggilan dari kokpit terdengar. Nama Tiara disebut. Seketika, tubuhnya menegang. Ia menatap Nadia sejenak, lalu melangkah menuju kokpit dengan perasaan campur aduk antara takut dan tekad. Di ruang sempit itu, Deva berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya sulit dibaca. Percakapan yang terjadi di sana bukan lagi soal pekerjaan. Deva berbicara dengan nada rendah, penuh tekanan. Ia menyinggung jarak yang akhir-akhir ini dirasakan, menyiratkan kekecewaan, sekaligus kemarahan yang ditahan. Tiara mencoba tetap tenang, menyampaikan bahwa ia hanya ingin hubungan yang jelas dan sehat. Namun setiap kata Tiara seperti memantul kembali, dipatahkan oleh argumen Deva yang selalu memposisikan dirinya sebagai korban. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika Deva secara tersirat mengancam akan membuka rahasia mereka jika Tiara berani menjauh. Kata-katanya tidak langsung, namun cukup jelas untuk membuat Tiara merasa terpojok. Di saat itu, sesuatu dalam diri Tiara akhirnya retak. Rasa takut yang selama ini menahannya berubah menjadi kemarahan yang dingin. Untuk pertama kalinya, Tiara tidak meminta maaf. Ia menatap Deva dengan tatapan yang berbeda, bukan lagi penuh harap, melainkan penuh kesadaran. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan lagi menerima perlakuan seperti itu. Kalimat itu membuat Deva terdiam sejenak, tidak terbiasa menghadapi perlawanan. Tiara keluar dari kokpit dengan langkah gemetar namun mantap. Digali, Nadia menyambutnya dengan tatapan cemas. Tiara tidak banyak bicara, hanya mengangguk pelan, seolah memberi isyarat bahwa keputusan telah diambil. Nadia tahu. Ini adalah titik tanpa kembali. Sisa penerbangan berlangsung dalam ketegangan sunyi. Deva tetap mengendalikan pesawat dengan profesionalisme tinggi, namun pikirannya berkecamuk. Ia merasa kehilangan kendali, sesuatu yang paling ia benci. Tiara menjalankan tugasnya dengan fokus yang nyaris mekanis, menahan emosi agar tidak runtuh di depan penumpang. Setelah pesawat mendarat dengan selamat, dunia luar kembali menyambut dengan hiruk-pikuk bandara. Namun bagi Tiara, ini adalah awal dari babak baru yang jauh lebih menantang. Ia tahu bahwa konfrontasi di udara itu tidak akan berakhir begitu saja. Deva bukan tipe yang menerima penolakan tanpa reaksi. Benar saja, pesan-pesan dari Deva mulai masuk. Nada yang semakin keras, tuduhan yang semakin tajam. Tiara tidak lagi membalas. Ia mengikuti saran Nadia, menyimpan semua bukti, mencatat setiap detail. Setiap pesan kini menjadi pengingat bahwa apa yang ia alami bukan kesalahannya. Tekanan datang dari berbagai arah. Desas-desus mulai terdengar di kalangan kru. Tatapan-tatapan penasaran mulai muncul. Dunia penerbangan yang selama ini terasa aman kini berubah menjadi ladang ranjau sosial.
Tiara merasakan isolasi, namun di saat yang sama, ia merasakan kelegaan kecil karena akhirnya berdiri di pihak dirinya sendiri. Deva, yang merasa posisinya terancam, mulai mengambil langkah lebih jauh. Ia menggunakan pengaruhnya, menyebarkan narasi versinya sendiri secara halus. Ia menggambarkan Tiara sebagai pramugari yang emosional, sulit diatur. Narasi itu mulai memengaruhi cara sebagian orang memandang Tiara. Namun kali ini, Tiara tidak sendirian. Nadia berdiri di sisinya, begitu pula beberapa kru lain yang mulai berani berbicara setelah melihat keberanian Tiara. Potongan-potongan cerita mulai saling terhubung. Pola yang selama ini tersembunyi perlahan muncul ke permukaan. Di tengah tekanan itu, Tiara akhirnya melangkah ke titik yang paling ia takuti. Ia melaporkan apa yang dialaminya melalui jalur internal maskapai. Proses itu dingin dan formal, penuh pertanyaan yang membuatnya harus mengulang kembali pengalaman pahitnya. Setiap detail yang ia ceritakan terasa seperti membuka luka lama, namun ia tahu ini adalah satu-satunya jalan. Deva dipanggil untuk klarifikasi. Di hadapan otoritas, ia kembali mengenakan topeng profesionalnya. Ia menyangkal sebagian, memutarbalikkan sebagian lainnya. Ia berbicara dengan tenang, percaya diri, seolah yakin bahwa posisinya akan melindunginya. Pertarungan ini bukan lagi soal perasaan, melainkan soal kebenaran dan kekuasaan. Proses investigasi berjalan perlahan, menciptakan ketegangan yang menggantung. Tiara harus tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap profesional, sementara masa depannya dipertaruhkan. Setiap kali ia melangkah ke dalam pesawat, ia teringat bahwa langit yang luas ini pernah menjadi saksi bisu atas manipulasi dan ketakutan yang ia alami. Namun di balik semua itu, ada perubahan yang tidak bisa diputar kembali. Tiara tidak lagi perempuan yang sama seperti sebelum bertemu Deva. Ia lebih rapuh, namun juga lebih kuat. Ia belajar bahwa tidak semua cinta adalah penyelamat, dan tidak semua perhatian datang tanpa harga. Di ketinggian yang sama, pesawat-pesawat terus terbang, ia menyapa kru dengan senyum tipis, seolah tidak ada apapun yang mengganggu hidupnya. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang mulai menggerogoti. Ia sadar bahwa untuk pertama kalinya, kendali yang selalu ia pegang mulai retak. Ia tidak lagi bisa memprediksi Tiara. Ia tidak lagi bisa menekan dengan cara lama. Dalam beberapa kesempatan, Deva mencoba mendekati Tiara di area publik bandara. Bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk mengingatkan bahwa apapun yang terjadi nanti, dampaknya tidak akan kecil. Kata-katanya disusun rapi, tanpa ancaman langsung, namun cukup untuk membuat Tiara merinding. Ia menyebut karir, masa depan, dan betapa kejamnya opini publik terhadap seorang pramugari dibandingkan seorang kapten. Tiara mendengarkan tanpa menyela. Tidak seperti dulu, ia tidak lagi membela atau mencoba menjelaskan. Ada jarak yang kini ia jaga dengan tegas. Setiap interaksi dengan Deva terasa seperti ujian, namun juga pengingat bahwa ia tidak boleh mundur. Setiap kali rasa takut datang, ia mengingat kembali malam-malam tanpa tidur, pesan-pesan manipulatif, dan rasa kehilangan diri yang hampir menghancurkannya. Nadia terus berada di sisinya. Ia membantu Tiara menyiapkan diri menghadapi setiap sesi klarifikasi. Ia mengingatkan Tiara untuk tetap berpegang pada fakta, bukan perasaan. Dalam proses itu, Nadia sendiri mulai diperiksa. Pengalamannya di masa lalu, yang selama ini ia simpan rapat, akhirnya ikut terungkap. Bagi Nadia, ini adalah harga dari kejujuran yang tertunda. Sedikit demi sedikit, cerita-cerita lain mulai bermunculan. Bukan laporan resmi, bukan tuduhan terbuka, melainkan bisikan di antara kru. Beberapa pramugari mulai menyadari pola yang sama, perhatian berlebih dari Deva, janji yang terasa manis di awal, lalu tekanan yang sulit dijelaskan. Tidak semua berani berbicara, namun cukup untuk membuat penyelidikan tidak lagi berdiri di atas satu suara saja. Deva merasakan perubahan sikap di sekitarnya. Tatapan rekan-rekan tidak lagi sama. Beberapa menjadi lebih dingin, beberapa terlalu berhati-hati. Ia mulai merasa terisolasi, sesuatu yang selama ini ia ciptakan pada orang lain. Perasaan itu membuatnya semakin defensif. Ia memperketat narasinya, mengulang-ulang bahwa ia hanyalah korban kesalahpahaman. Pada satu penerbangan terakhir yang mempertemukan mereka dalam satu jadwal, suasana terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada percakapan personal. Tidak ada tatapan bermakna. Hanya profesionalisme kaku yang dingin. Bagi Tiara, penerbangan itu terasa simbolis. Ini adalah terakhir kalinya ia harus berada dalam ruang yang sama dengan orang yang pernah memegang kendali atas hidupnya.
Di udara, pesawat melaju stabil seperti biasa. Namun bagi Tiara, setiap menit terasa seperti pelepasan. Ia menyadari bahwa ketakutannya kini berubah bentuk. Ia tidak lagi takut pada Deva, melainkan pada kemungkinan bahwa kebenaran tidak akan sepenuhnya berpihak padanya. Namun ia juga tahu, apapun hasilnya, ia telah memilih untuk tidak lagi diam. Setelah mendarat, keputusan manajemen akhirnya diumumkan. Tidak dengan sorotan media, tidak dengan pengumuman besar. Proses internal menyimpulkan adanya pelanggaran etika serius. Deva dinonaktifkan sementara dari jadwal terbang sambil menunggu proses lanjutan. Bagi sebagian orang, itu terdengar ringan. Namun bagi Deva, itu adalah pukulan besar terhadap identitas yang selama ini ia bangun. Tiara menerima kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan, ada kesedihan, dan ada kehampaan. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lelah. Luka yang ditinggalkan hubungan itu tidak serta-merta sembuh dengan satu keputusan administratif. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa napasnya sedikit lebih lega. Deva, di sisi lain, mulai menghadapi konsekuensi yang selama ini ia hindari. Tanpa seragam dan jadwal terbang, ia dipaksa berhadapan dengan dirinya sendiri. Topeng karismatik yang selalu ia kenakan tidak lagi berfungsi. Dunia yang dulu memujanya kini menjaga jarak. Ia merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali, kehilangan kekuasaan yang selama ini ia anggap sebagai hak. Tiara kembali terbang, kali ini dengan rasa yang berbeda. Setiap kali ia menatap awan dari jendela kecil kabin, ia mengingat perjalanan batinnya sendiri. Dunia penerbangan masih glamor di mata penumpang, namun baginya, dunia itu kini memiliki lapisan lain, lapisan yang penuh pelajaran pahit tentang batas, kekuasaan, dan harga dari sebuah keberanian. Ia tahu bahwa kisah ini akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Sebuah penerbangan yang tidak tercatat di logbook, namun meninggalkan jejak yang dalam. Dan meski luka itu belum sepenuhnya hilang, Tiara akhirnya memahami satu hal yang paling penting, bahwa di ketinggian manapun, ia berhak atas kendali atas dirinya sendiri. Meskipun keputusan internal telah dijatuhkan, ketegangan belum sepenuhnya reda. Dunia penerbangan adalah ekosistem yang kecil, di mana kabar menyebar lebih cepat dari jadwal keberangkatan. Tiara merasakan perubahan atmosfer setiap kali melangkah ke ruang kru. Ada yang menatapnya dengan empati, ada yang pura-pura tidak tahu, dan ada pula yang memilih menjaga jarak, seolah takut ikut terseret. Semua itu menjadi beban baru yang harus ia pikul dalam diam. Hari-hari Tiara setelah investigasi dipenuhi perasaan yang berlapis. Ada kelegaan karena suara akhirnya didengar, namun juga rasa kehilangan yang sulit dijelaskan. Ia kehilangan kepercayaan yang dulu ia miliki terhadap dunia kerja yang ia banggakan. Setiap kali ia mengenakan seragam pramugari, ada luka yang ikut terbuka kembali. Namun ia memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak, karena berhenti berarti membiarkan semua yang telah ia perjuangkan sia-sia. Deva, sementara itu, semakin terpojok oleh situasi yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Tanpa jadwal terbang, tanpa rutinitas yang selama ini menjadi pelariannya, ia terpaksa menghadapi kekosongan yang selama ini ia hindari. Ia mencoba menghubungi beberapa orang dalam manajemen. Berusaha membangun kembali narasi yang menguntungkannya. Namun kali ini, pintu-pintu yang dulu terbuka dengan mudah kini terasa lebih berat. Dalam kesendirian itu, sisi gelap Deva semakin menampakkan diri. Ia dilanda amarah, bukan hanya pada Tiara, tetapi pada dirinya sendiri. Namun alih-alih mengakui kesalahan, ia memilih menyalahkan keadaan. Dalam pikirannya, ia tetap merasa tidak bersalah, merasa diperlakukan tidak adil oleh sistem yang menurutnya munafik. Pola pikir itu membuatnya semakin terisolasi. Nadia terus menjadi penopang bagi Tiara. Ia membantu Tiara menata ulang hidupnya, sedikit demi sedikit. Mereka berbicara tentang batas, tentang trauma, tentang bagaimana kekuasaan bisa menyamar sebagai perhatian. Percakapan-percakapan itu tidak selalu mudah, namun perlahan membantu Tiara memahami bahwa apa yang ia alami bukanlah kelemahan, melainkan konsekuensi dari dinamika yang timpang. Suatu hari, Tiara kembali mendapat jadwal penerbangan jarak jauh. Penerbangan malam, rute yang dulu sering ia jalani bersama Deva. Ketika pesawat mulai bergerak di landasan, Tiara merasakan getaran yang berbeda di dadanya. Bukan lagi ketakutan, melainkan kewaspadaan. Ia menyadari bahwa kenangan tidak bisa dihapus, namun ia bisa memilih bagaimana menghadapinya. Di udara, saat lampu kabin diredupkan dan penumpang mulai terlelap, Tiara berdiri sejenak di gali, menatap ke arah lorong yang sunyi.
Di sanalah dulu ia sering berdiri dengan hati yang penuh harap dan cemas. Kini, ia berdiri dengan kesadaran yang lebih jernih. Ia tahu bahwa luka ini akan membutuhkan waktu untuk sembuh, namun ia juga tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Sementara itu, kasus Deva mulai memasuki tahap yang lebih serius. Tekanan internal dan eksternal membuat manajemen tidak bisa lagi menutup mata. Proses lanjutan berjalan, melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap perilaku profesional Deva. Setiap detail diperiksa, setiap laporan ditelaah. Reputasi yang selama ini ia bangun perlahan tergerus oleh fakta-fakta yang muncul. Deva menghadapi kemungkinan kehilangan segalanya. Karir yang ia banggakan, status sosial, dan identitasnya sebagai kapten. Dalam momen-momen refleksi yang jarang ia izinkan pada dirinya sendiri, muncul kesadaran pahit tentang apa yang telah ia lakukan. Namun kesadaran itu datang terlambat, ketika kerusakan sudah terlanjur terjadi. Bagi Tiara, proses ini bukan tentang menghancurkan seseorang, melainkan tentang menyelamatkan dirinya sendiri. Ia belajar untuk memisahkan rasa bersalah yang tidak seharusnya ia tanggung. Ia mulai mengikuti konseling yang disediakan maskapai, sebuah langkah kecil namun penting untuk memulihkan dirinya. Di sana, ia belajar bahwa manipulasi emosional bisa meninggalkan bekas yang sama dalamnya dengan luka fisik. Waktu terus berjalan, dan dunia penerbangan kembali pada ritmenya. Pesawat-pesawat lepas landas dan mendarat, membawa cerita baru setiap hari. Namun bagi Tiara, setiap penerbangan kini memiliki makna yang berbeda. Ia tidak lagi memandang langit hanya sebagai simbol kebebasan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa di ketinggian manapun, manusia tetap membawa beban dan pilihan mereka sendiri. Hubungan Tiara dan Nadia pun semakin kuat. Dari sekadar rekan kerja, mereka menjadi sekutu dalam pemulihan. Nadia menemukan keberanian yang selama ini ia pendam, sementara Tiara menemukan kekuatan yang tidak pernah ia sadari ia miliki. Keduanya memahami bahwa perubahan tidak selalu datang dengan kemenangan besar, tetapi dengan keberanian untuk tidak lagi diam. Di balik semua itu, Deva menghadapi penerbangan terakhirnya, bukan di udara, melainkan dalam hidup yang ia kenal. Tanpa kokpit, tanpa seragam, ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kekuasaan yang disalahgunakan selalu meninggalkan jejak. Dan jejak itu akhirnya membawanya pada kejatuhan yang tidak bisa lagi ia hindari. Tiara melangkah maju, membawa luka sekaligus pelajaran. Ia tahu bahwa kisah ini akan selalu menjadi bagian dari dirinya, namun tidak lagi mendefinisikan siapa ia sepenuhnya. Di langit yang luas, ia kembali menemukan alasan untuk terbang, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk melanjutkan perjalanan dengan kendali yang akhirnya kembali ke tangannya sendiri. Waktu berlalu, namun bayangan dari peristiwa itu belum sepenuhnya meninggalkan Tiara. Setiap suara pengumuman sebelum lepas landas, setiap pintu kokpit yang tertutup, masih mampu memicu ingatan yang ia coba tata ulang dalam kepalanya. Namun kini, ia tidak lagi menepis ingatan itu dengan ketakutan. Ia menghadapinya dengan kesadaran bahwa apa yang ia alami adalah nyata, dan ia berhak atas pemulihan. Manajemen maskapai mulai menerapkan perubahan kecil namun signifikan. Prosedur etika diperketat, jalur pelaporan dibuat lebih jelas, dan pelatihan ulang tentang batas profesional digencarkan. Semua itu dilakukan tanpa menyebut nama, tanpa mengakui secara terbuka apa yang telah terjadi. Namun bagi Tiara dan Nadia, perubahan itu adalah pengakuan diam-diam bahwa ada sesuatu yang memang salah sejak awal. Deva semakin jarang terlihat di lingkungan bandara. Namanya tidak lagi tercantum di papan jadwal. Beberapa rekan yang dulu memujanya kini berbicara dengan nada berbeda, lebih hati-hati, lebih dingin. Dunia yang dulu memberinya panggung kini menutup tirainya perlahan. Tidak ada sorotan besar, tidak ada kejatuhan dramatis di depan publik, hanya penghilangan perlahan dari sistem yang pernah ia kuasai. Di sisi lain, Tiara mulai menemukan kembali ritme hidupnya. Ia belajar menikmati kembali hal-hal kecil yang sempat hilang. Percakapan ringan dengan rekan kerja tanpa rasa cemas. Tawa singkat di ruang kru tanpa memikirkan pesan masuk. Tidur yang lebih nyenyak tanpa ketakutan akan ada suara seseorang. Semua itu terasa sederhana, namun bagi Tiara, itu adalah kemenangan besar. Pada suatu penerbangan dini hari, ketika langit di luar jendela berubah warna perlahan dari gelap ke biru pucat, Tiara merasakan ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia berdiri di dekat jendela kabin, memperhatikan garis cahaya di ufuk. Untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan masa lalu atau kemungkinan buruk di masa depan. Ia hanya hadir di saat itu, menjalankan pekerjaannya dengan penuh kesadaran. Nadia memperhatikannya dari kejauhan dan tersenyum kecil. Ia tahu bahwa proses ini belum selesai,
Namun ia juga tahu bahwa Tiara telah melangkah jauh. Keduanya tidak lagi banyak membicarakan Deva. Nama itu perlahan kehilangan kekuatannya. Yang tersisa hanyalah pelajaran tentang batas, tentang keberanian, dan tentang pentingnya saling menjaga dalam sistem yang seringkali menutup mata. Sementara itu, Deva menghadapi realitas yang semakin sempit. Proses lanjutan berujung pada keputusan yang tak bisa ia hindari. Statusnya sebagai pilot aktif resmi dicabut. Tidak ada pidato panjang, tidak ada pembelaan dramatis. Sebuah surat keputusan, singkat dan tegas, mengakhiri karir yang selama ini menjadi sumber identitasnya. Bagi Deva, itu adalah penerbangan terakhir yang sesungguhnya, bukan di udara, melainkan dalam hidup yang ia bangun di atas kekuasaan dan manipulasi. Reaksi Deva tidak lagi terlihat oleh Tiara. Ia tidak mencari tahu, tidak ingin tahu. Baginya, menoleh ke belakang hanya akan membuka luka lama. Ia memilih fokus pada langkah di depannya, pada masa depan yang kini ia bangun kembali dengan fondasi yang lebih jujur. Namun luka psikologis tidak hilang begitu saja. Ada hari-hari di mana Tiara masih merasa rapuh, masih mempertanyakan penilaiannya sendiri. Di hari-hari itu, ia mengingat kembali keberaniannya untuk berbicara, dukungan Nadia, dan keputusan untuk memilih dirinya sendiri. Ia belajar bahwa penyembuhan bukan garis lurus, melainkan perjalanan berliku yang membutuhkan kesabaran. Di dunia penerbangan yang terus bergerak, kisah Tiara menjadi bisikan pelan namun bermakna. Tidak semua orang tahu detailnya, namun cukup banyak yang mulai lebih berhati-hati, lebih peka. Batas profesional tidak lagi dianggap formalitas kosong, melainkan garis penting yang melindungi semua pihak. Tiara kembali menjadi pramugari yang ia kenal dulu, namun dengan lapisan pengalaman yang lebih dalam. Senyumnya kini bukan topeng, melainkan pilihan sadar untuk tetap menjalani hidup dengan terbuka. Setiap kali pesawat mengudara, ia mengingat bahwa langit pernah menjadi saksi atas ketakutannya, dan kini menjadi saksi atas keberaniannya. Cerita ini tidak berakhir dengan kemenangan yang gegap gempita. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada penutupan yang sempurna. Yang ada hanyalah kelanjutan hidup, dengan luka yang perlahan sembuh dan pelajaran yang menetap. Di ketinggian 30.000 kaki, Tiara akhirnya menemukan kembali kendali atas dirinya sendiri, dan itu adalah kebebasan yang sesungguhnya. Meski waktu telah membawa jarak antara Tiara dan peristiwa yang hampir menghancurkannya, jejak emosionalnya masih muncul dalam bentuk yang tidak terduga. Ada momen-momen kecil yang datang tanpa peringatan, seperti ketika ia mendengar suara pintu kokpit tertutup terlalu keras, atau ketika seorang kapten baru menatapnya sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Namun kali ini, Tiara tidak membeku. Ia mengenali sensasi itu, menamainya, lalu membiarkannya lewat tanpa menguasai dirinya. Hubungan profesional di maskapai perlahan menemukan keseimbangan baru. Para kru menjadi lebih sadar akan batas. Percakapan di ruang kru tidak lagi dipenuhi candaan yang berpotensi melukai, melainkan kehati-hatian yang lahir dari pengalaman pahit. Nadia melihat perubahan itu dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan kecil karena keberanian mereka membawa dampak, namun juga kesadaran bahwa perubahan sistem selalu dibayar mahal oleh individu. Tiara mulai dilibatkan dalam sesi berbagi internal, bukan sebagai korban, melainkan sebagai awak kabin berpengalaman yang memahami dinamika tekanan kerja. Ia tidak menceritakan detail yang terlalu personal, namun cukup untuk menekankan pentingnya saling menjaga. Suaranya tenang, tidak menggurui. Ia berbicara dari pengalaman, dan itu membuat orang mendengarkan. Di luar pekerjaan, hidup Tiara bergerak pelan namun pasti. Ia membangun kembali hubungan dengan keluarga dan teman-teman yang sempat menjauh tanpa ia sadari. Ia belajar menikmati kesendirian tanpa rasa sepi, dan kebersamaan tanpa ketergantungan. Semua itu terasa baru, seolah ia sedang belajar hidup dari awal, kali ini dengan kendali penuh atas dirinya. Sementara itu, bayangan Deva semakin memudar dari keseharian Tiara. Namun bagi Deva sendiri, hidup justru memasuki fase paling sunyi. Tanpa jadwal terbang dan tanpa lingkaran sosial yang dulu mengagungkannya, ia menghadapi kehampaan yang tidak bisa ia manipulasi. Ia mencoba melamar ke beberapa maskapai lain, namun catatan etika menjadi tembok yang sulit ditembus. Dunia penerbangan, yang dulu memberinya sayap, kini menahannya di darat. Dalam kesunyian itu, Deva dipaksa menatap cermin yang selama ini ia hindari. Tidak ada lagi penonton, tidak ada lagi peran yang bisa ia mainkan. Hanya dirinya sendiri dan konsekuensi dari pilihan-pilihan yang ia buat. Kesadaran datang terlambat, dan penyesalan tidak serta-merta memperbaiki apapun. Yang tersisa hanyalah penerimaan pahit bahwa kekuasaan yang disalahgunakan selalu berujung pada kehancuran.
Tiara tidak mengetahui detail perjalanan Deva selanjutnya, dan ia tidak lagi mencarinya. Baginya, mengetahui bahwa siklus itu berhenti sudah cukup. Ia memilih untuk tidak membawa kebencian sebagai beban tambahan. Bukan karena memaafkan terasa mudah, tetapi karena ia tidak ingin hidupnya lagi-lagi dikendalikan oleh bayangan orang lain. Pada suatu penerbangan terakhir dalam jadwal panjangnya sebelum cuti, Tiara berdiri di kabin yang hampir kosong setelah penumpang turun. Cahaya sore masuk melalui jendela, menerangi kursi-kursi yang kini sunyi. Ia menarik napas panjang, merasakan kelelahan yang bercampur dengan ketenangan. Di ruang hening itu, ia menyadari betapa jauh ia telah melangkah dari perempuan yang dulu selalu meragukan dirinya sendiri. Pesawat itu bukan sekadar alat transportasi baginya. Ia adalah saksi bisu dari perjalanan batin yang tidak tercatat di laporan penerbangan. Dari awal yang penuh ilusi, melalui turbulensi emosional, hingga pendaratan yang membawa kelegaan. Setiap penerbangan mengajarkannya bahwa keselamatan tidak hanya soal prosedur, tetapi juga soal keberanian menjaga batas dan mendengar suara hati. Ketika Tiara akhirnya melangkah turun dari pesawat, ia tidak menoleh ke belakang. Ia berjalan menuju terminal dengan langkah yang lebih ringan. Di luar, dunia terus bergerak, hiruk-pikuk bandara tetap sama. Namun di dalam dirinya, ada ketenangan baru yang menetap. Kisah ini tidak menawarkan akhir yang sempurna. Tidak semua luka sembuh sepenuhnya, dan tidak semua keadilan terasa utuh. Namun di balik semua itu, ada satu kebenaran yang bertahan. Bahwa di ketinggian manapun, di balik seragam dan senyum profesional, setiap manusia berhak atas rasa aman dan kendali atas hidupnya sendiri. Dan ketika keberanian akhirnya dipilih, bahkan penerbangan paling gelap pun bisa menemukan jalur untuk mendarat dengan selamat. Hari-hari setelah semua itu terasa lebih sunyi, namun juga lebih jujur bagi Tiara. Tidak ada lagi ketegangan yang bersembunyi di balik senyum. Tidak ada lagi pesan yang membuat dadanya sesak tanpa alasan jelas. Dunia penerbangan kembali menjadi rutinitas, namun rutinitas yang kini ia jalani dengan kesadaran penuh, bukan dengan rasa takut. Setiap kali Tiara memasuki pesawat, ia kini lebih peka terhadap dirinya sendiri. Ia memperhatikan napasnya, posturnya, perasaannya. Ia belajar membedakan kelelahan fisik dengan kelelahan emosional. Jika tubuhnya kuat namun hatinya menolak, ia tidak lagi memaksakan diri. Ia belajar berkata cukup, sebuah kata yang dulu terasa mustahil ia ucapkan. Nadia tetap menjadi bagian penting dalam hari-harinya. Mereka tidak selalu membicarakan masa lalu, namun ketika topik itu muncul, tidak lagi terasa menyesakan. Yang ada hanya pemahaman bahwa mereka telah melewati sesuatu yang sama-sama membentuk. Di antara penerbangan, mereka berbagi tawa kecil, candaan ringan, dan keheningan yang nyaman. Keheningan yang tidak lagi dipenuhi ketakutan. Sistem di maskapai perlahan menyesuaikan diri. Ada evaluasi, ada pengawasan, ada kehati-hatian baru yang sebelumnya tidak dianggap perlu. Tidak sempurna, tidak instan, namun cukup untuk membuat Tiara merasa bahwa apa yang ia lakukan bukanlah sia-sia. Bahwa keberaniannya telah meninggalkan jejak, meski tidak selalu terlihat. Di sisi lain, Deva sepenuhnya menghilang dari dunia yang pernah ia kuasai. Tidak ada lagi kabar, tidak ada lagi nama yang disebut. Seolah ia adalah bayangan yang akhirnya larut dalam cahaya. Bagi Tiara, itu bukan kemenangan, melainkan penutup. Penutup dari sebuah bab yang terlalu panjang dan terlalu menyakitkan. Pada suatu malam, dalam penerbangan yang tenang, Tiara membantu seorang penumpang perempuan yang terlihat gelisah. Penumpang itu menggenggam tangan Tiara dengan erat, meminta diyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tanpa disadari, momen itu menyentuh sesuatu yang dalam di hati Tiara. Ia berbicara dengan suara lembut, meyakinkan dengan ketulusan yang lahir dari pengalaman. Dan ketika penumpang itu akhirnya tersenyum, Tiara merasakan sesuatu yang hangat, rasa bahwa ia kembali berada di tempat yang tepat. Ia menyadari bahwa dunia penerbangan selalu akan menyimpan cerita yang tidak terlihat dari kursi penumpang. Ada tekanan, ada godaan, ada ketimpangan kekuasaan. Namun ada pula keberanian, solidaritas, dan pilihan untuk tidak lagi diam. Semua itu hidup berdampingan di ketinggian yang sama. Tiara tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia melihat dirinya sebagai seseorang yang bertahan, belajar, dan tumbuh. Luka itu tetap ada, namun tidak lagi menentukan arah hidupnya. Ia membawa luka itu seperti peta, bukan beban. Peta yang mengingatkannya kemana ia tidak ingin kembali, dan kemana ia ingin melangkah. Ketika pesawat mendarat dan roda menyentuh landasan dengan lembut, Tiara selalu merasakan simbol yang sama.
Setiap pendaratan adalah pengingat bahwa tidak semua perjalanan berakhir di tempat yang kita bayangkan. Namun selalu ada kesempatan untuk mendarat dengan selamat jika kita berani mengambil alih kendali. Di balik kokpit yang tertutup, di balik kabin yang sunyi setelah penerbangan usai, kisah ini berakhir tanpa sorak-sorai. Tidak ada keajaiban, tidak ada balas dendam. Hanya sebuah kesadaran bahwa kebenaran, meski lambat dan sunyi, tetap menemukan jalannya. Dan di langit yang luas, Tiara terus terbang. Bukan lagi untuk melarikan diri dari dirinya sendiri, tetapi untuk berdiri tegak sebagai seseorang yang akhirnya memahami bahwa penerbangan paling penting bukanlah yang tercatat di papan jadwal, melainkan perjalanan untuk menyelamatkan diri sendiri. Pagi berikutnya dimulai dengan langit yang tampak bersih, seolah tidak pernah menyimpan badai. Tiara berdiri di depan loker kru, merapikan seragamnya dengan gerakan yang lebih tenang dari biasanya. Tidak ada pesan masuk yang membuat tangannya gemetar, tidak ada bayangan wajah Deva yang tiba-tiba muncul di pikirannya. Yang ada hanya dirinya sendiri dan hari kerja yang harus dijalani. Briefing kru berlangsung seperti biasa. Suara supervisor terdengar formal, membacakan rute, cuaca, dan prosedur keselamatan. Namun bagi Tiara, setiap kata kini terasa berbeda. Ia tidak lagi sekadar mendengar, ia benar-benar hadir. Setiap instruksi terasa penting, bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai pengingat akan tanggung jawab yang dulu hampir tergerus oleh perasaan dan manipulasi. Nadia berdiri tak jauh darinya, sesekali melirik dan memberi anggukan kecil. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Mereka telah mencapai titik di mana kebersamaan tidak lagi membutuhkan penjelasan. Dua orang yang pernah terluka oleh orang yang sama, kini berdiri sejajar, tidak lagi saling membandingkan luka, tetapi saling menguatkan tanpa harus mengungkit masa lalu. Di dalam pesawat, Tiara melangkah menyusuri lorong kabin. Aroma khas pesawat, suara lembut pendingin udara, dan cahaya lampu kabin yang redup terasa akrab. Dulu, tempat ini menjadi saksi kebingungannya, tempat di mana ia tersenyum kepada penumpang sambil menahan gejolak batin. Kini, kabin ini kembali menjadi ruang kerjanya, bukan ruang emosional yang menjeratnya. Seorang penumpang laki-laki menatapnya sedikit lebih lama saat Tiara membantu menyimpan bagasi kabin. Tatapan itu mengingatkannya pada masa lalu, namun reaksi Tiara kini berbeda. Ia tetap profesional, menjaga jarak, tanpa merasa perlu membalas dengan senyum yang berlebihan. Ia memahami batas, dan yang lebih penting, ia menghormati batas itu. Selama penerbangan, Tiara mendapati dirinya lebih sering memperhatikan hal-hal kecil. Cara Nadia menenangkan penumpang yang takut terbang. Cara awak kabin lain saling membantu tanpa diminta. Semua itu membuatnya sadar bahwa dunia penerbangan tidak sesempit yang pernah ia rasakan. Bahwa di balik figur dominan seperti Deva, ada banyak orang lain yang bekerja dengan integritas dan empati. Di ketinggian puluhan ribu kaki, pesawat melaju stabil. Tidak ada turbulensi, tidak ada keadaan darurat. Namun di dalam diri Tiara, justru terjadi perubahan besar. Ia menyadari bahwa ketenangan tidak selalu datang dari situasi yang ideal, melainkan dari keputusan untuk tidak lagi membiarkan orang lain mengendalikan perasaannya. Pikirannya sempat kembali pada hari-hari awal perkenalannya dengan Deva. Senyum percaya diri itu, kalimat-kalimat yang terdengar penuh perhatian, cara Deva membuatnya merasa istimewa di tengah kerasnya dunia kerja. Kini Tiara melihat semua itu dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sebagai kenangan manis, melainkan sebagai pola yang kini ia pahami sepenuhnya. Deva tidak pernah benar-benar peduli. Ia hanya pandai membaca celah, memahami kebutuhan emosional orang lain, lalu menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Kesadaran itu dulu menyakitkan, namun kini justru membebaskan. Karena dengan memahami, Tiara tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri. Setelah pesawat mendarat dan penumpang turun satu persatu, kabin kembali sunyi. Tiara dan kru lain membersihkan area kerja, memastikan semuanya rapi. Dalam kesunyian itu, Tiara merasakan sesuatu yang dulu jarang ia rasakan, kepuasan yang sederhana. Bukan karena pujian, bukan karena perhatian, melainkan karena ia telah menjalani satu penerbangan penuh tanpa kehilangan dirinya sendiri. Di ruang kru, Nadia akhirnya berbicara pelan, hanya satu kalimat, "Kita baik-baik saja sekarang." Tiara tersenyum, senyum yang tidak dibuat-buat. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar pernyataan, melainkan pengakuan atas perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Hari-hari berikutnya terus berjalan. Ada penerbangan pagi, ada penerbangan malam. Ada penumpang yang ramah, ada yang sulit. Semua terasa normal, namun normal yang baru.
Normal yang tidak lagi dibayangi rasa takut akan pesan mendadak atau pertemuan tak terduga. Nama Deva semakin jarang terdengar. Jikapun disebut, hanya sebagai catatan administratif, bukan sebagai figur yang mempengaruhi emosi siapapun. Bagi Tiara, itu adalah tanda bahwa kendali benar-benar telah berpindah. Bukan kepada sistem, bukan kepada orang lain, melainkan kepada dirinya sendiri. Suatu malam, saat pesawat melintasi langit gelap yang dipenuhi bintang, Tiara berdiri di dekat jendela kabin. Ia memandang keluar, ke arah gelap yang luas. Dulu, ketinggian ini terasa seperti jebakan, tempat di mana ia tidak bisa lari dari perasaannya. Kini, ketinggian ini justru terasa menenangkan. Seolah ia akhirnya berdamai dengan ruang yang pernah menjadi saksi keterpurukannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dunia penerbangan tetap keras, tetap penuh tekanan. Namun satu hal yang kini ia yakini, ia tidak akan pernah lagi membiarkan pesona dan janji kosong merenggut kendali atas hidupnya. Dan di dalam pesawat yang terus melaju, kisah penerbangan terakhir itu tidak berakhir dengan ledakan atau skandal besar. Ia berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih sunyi namun kuat. Kesadaran, keberanian, dan pilihan untuk tetap terbang, bukan sebagai korban dari manipulasi, tetapi sebagai manusia yang akhirnya memahami nilai dirinya sendiri. Malam itu, penerbangan yang dijalani Tiara terasa berbeda sejak awal. Bukan karena rute atau cuaca, melainkan karena nama yang tertera di daftar kru kokpit. Kapten pengganti mendadak. Tidak ada Deva. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan itu terjadi, Tiara benar-benar menyadari betapa besar bayangan Deva dulu menguasai ruang batinnya. Kini, kursi kapten itu ditempati orang lain, dan dunia tetap berjalan. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya utuh. Ada sesuatu yang menggantung, sesuatu yang belum selesai. Tiara merasakannya sejak ia melangkah ke dalam pesawat. Seperti gema yang belum sepenuhnya menghilang. Luka memang mulai menutup, tetapi bekasnya masih ada, menunggu untuk dihadapi secara tuntas. Penerbangan berlangsung lancar hingga tengah perjalanan. Saat lampu kabin diredupkan dan sebagian penumpang terlelap, Tiara menerima panggilan dari interkom internal. Suara supervisor terdengar lebih serius dari biasanya. Ia diminta datang ke gali belakang. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Di sana, suasana terasa tegang. Supervisor itu menatap Tiara lama sebelum akhirnya berbicara. Ada perkembangan baru terkait kasus lama. Bukan sekadar evaluasi internal. Ada pengakuan tambahan, bukti yang muncul belakangan, dan nama Tiara kembali disebut, bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai kunci. Tiara mendengarkan dalam diam. Dadanya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang selama ini ia hindari akhirnya datang. Kesempatan untuk benar-benar menghadapi semuanya. Bukan untuk membalas, tetapi untuk menutup lingkaran yang selama ini terbuka. Supervisor itu menjelaskan bahwa beberapa pramugari lain akhirnya angkat bicara. Pola yang sama, kata-kata yang sama, janji yang sama. Semua mengarah pada satu sosok. Dan untuk pertama kalinya, kesaksian Tiara tidak lagi berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari rangkaian kebenaran yang lebih besar. Tiara kembali ke kabin dengan langkah yang terasa berat namun mantap. Setiap lorong yang ia lewati seolah membawa kembali potongan-potongan ingatan. Tawa palsu di pantry, pesan singkat di sela penerbangan, tatapan Deva yang dulu ia kira penuh kasih. Semua kini terlihat jelas sebagai bagian dari permainan yang terencana. Nadia menangkap perubahan di wajah Tiara. Dalam tatapan singkat di antara barisan kursi, Tiara mengangguk pelan. Isyarat kecil bahwa sesuatu sedang terjadi, dan kali ini, mereka akan menghadapinya bersama, bukan dalam kesunyian. Selama sisa penerbangan, Tiara menjalankan tugasnya dengan fokus yang nyaris dingin. Bukan karena hatinya membeku, melainkan karena ia akhirnya berdiri di posisi yang kuat. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh emosi. Ia mengendalikan dirinya sendiri. Ketika pesawat mulai menurunkan ketinggian, Tiara merasakan simbol yang kuat. Turun dari langit, kembali ke darat. Sama seperti dirinya yang kini siap kembali berpijak pada kenyataan, menghadapi apapun yang menunggu setelah roda pesawat menyentuh landasan. Setelah pendaratan, kru tidak langsung bubar. Ada pertemuan singkat yang diminta manajemen. Tidak ada nama yang disebut secara terbuka, namun arah pembicaraan jelas. Maskapai tidak lagi ingin menutup mata. Reputasi tidak bisa terus dibangun di atas pembiaran. Tiara duduk mendengarkan, kali ini bukan sebagai orang yang terjebak,
melainkan sebagai saksi hidup dari sesuatu yang terlalu lama disembunyikan. Setiap kalimat yang diucapkan terasa seperti lapisan kabut yang perlahan terangkat. Di dalam hatinya, Tiara tahu, ini belum akhir. Ini baru sebelum akhir. Masih ada satu penerbangan lagi yang harus ia lalui. Bukan penerbangan fisik, melainkan penerbangan batin, saat ia harus berdiri sepenuhnya dalam kebenaran yang pernah ia takuti. Dan di titik itulah, makna penerbangan terakhir mulai terasa semakin dekat. Bukan tentang pesawat yang jatuh, bukan tentang kecelakaan di udara, melainkan tentang akhir dari sebuah kekuasaan palsu, dan awal dari keberanian yang akhirnya menemukan jalannya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti berada di ruang tunggu yang sunyi. Tidak ada keributan, tidak ada kabar besar yang tersebar keluar, namun di balik dinding kantor manajemen, sesuatu sedang bergerak. Tiara merasakannya dari cara orang-orang memandangnya, bukan dengan curiga, melainkan dengan kehati-hatian dan hormat yang baru. Ia tidak lagi dianggap sebagai bagian dari gosip lama, tetapi sebagai seseorang yang membawa beban kebenaran. Panggilan resmi akhirnya datang. Bukan dalam bentuk ancaman, bukan pula tekanan, melainkan permintaan klarifikasi lanjutan. Tiara duduk di ruang yang dingin dan rapi, menceritakan kembali semuanya dengan suara yang stabil. Ia tidak menambah, tidak mengurangi. Ia tidak lagi berusaha melindungi siapapun. Setiap detail ia lepaskan seperti menurunkan beban yang selama ini menekan dadanya. Nama Deva disebut berulang kali, bukan dengan nada sensasional, melainkan administratif dan tegas. Kapten yang dulu begitu disegani kini hanya menjadi subjek laporan. Semua pesona itu runtuh di hadapan catatan, kronologi, dan kesaksian yang saling menguatkan. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi kata-kata. Di luar ruangan itu, Tiara bertemu Nadia. Mereka tidak berpelukan, tidak menangis. Mereka hanya duduk berdampingan, saling menyadari bahwa fase terberat telah dilewati. Ada kelelahan yang mendalam, namun juga kelegaan yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi merasa sendirian dalam cerita ini. Penerbangan berikutnya menjadi semacam ujian terakhir bagi Tiara. Bukan ujian profesional, melainkan emosional. Ia kembali ke rute yang dulu sering ia jalani bersama Deva. Setiap sudut pesawat menyimpan gema masa lalu. Namun kali ini, tidak ada pesan rahasia, tidak ada pertemuan sembunyi-sembunyi, tidak ada tatapan yang membuatnya ragu pada dirinya sendiri. Saat pesawat mencapai ketinggian jelajah, Tiara berdiri sejenak di dekat pintu kabin, mengatur napas. Ia menyadari betapa ironisnya bahwa di tempat yang sama ia dulu merasa paling terjebak, kini ia justru merasa paling bebas. Kebebasan itu bukan karena situasi berubah, melainkan karena dirinya yang berubah. Di kokpit, kapten penerbangan yang baru berkomunikasi dengan profesional dan netral. Tidak ada nada personal, tidak ada basa-basi berlebihan. Hubungan kerja yang sehat terasa sederhana, namun justru itulah yang selama ini hilang. Tiara merasakan kembali arti batasan yang seharusnya ada sejak awal. Sepanjang penerbangan, pikirannya sempat melayang pada Deva. Bukan dengan amarah, bukan pula kerinduan, melainkan rasa kosong. Ia menyadari bahwa sosok itu tidak lagi memiliki kuasa apapun atas hidupnya. Deva tidak lagi menjadi pusat cerita, melainkan latar yang semakin menjauh. Ketika pesawat mulai bersiap mendarat, lampu kabin dinyalakan kembali. Penumpang terbangun, mengencangkan sabuk pengaman, bersiap kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Tiara mengucapkan instruksi dengan suara yang jernih dan mantap. Tidak ada getar, tidak ada keraguan. Roda pesawat menyentuh landasan dengan hentakan lembut. Bunyi khas itu menggema, seperti tanda titik dalam sebuah kalimat panjang. Bagi Tiara, pendaratan ini terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang benar-benar selesai, meski ia tahu satu langkah terakhir masih menunggunya. Setelah pesawat berhenti sempurna dan mesin dimatikan, Tiara berdiri di lorong kabin yang kini kosong. Ia memandang ke depan, ke arah pintu keluar. Dulu, pintu itu sering terasa seperti jalan kembali ke kebingungan yang sama. Kini, pintu itu terasa seperti ambang menuju fase baru yang belum sepenuhnya ia pahami, namun siap ia jalani. Ia melangkah keluar dari pesawat tanpa menoleh ke belakang. Bukan karena ingin melupakan, tetapi karena ia tidak lagi perlu memastikan apapun. Semua yang harus dihadapi telah ia hadapi. Semua yang harus diucapkan telah ia ucapkan. Dan di titik itulah, penerbangan terakhir hampir mencapai akhirnya. Bukan dengan ledakan emosi, bukan dengan sorotan kamera, melainkan dengan satu keputusan sunyi namun tegas.
Keputusan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu menentukan arah terbangnya. Pesawat terakhir yang Tiara jalani menjadi saksi dari akhir sebuah perjalanan panjang. Langit pagi membentang dengan tenang di luar jendela kabin, warna biru pucat menyelimuti sayap pesawat. Di dalam, suasana terasa hening, hampir hikmat. Tiara menatap lorong kabin yang dulu penuh keraguan, kini hanya menyisakan bayangan masa lalu yang perlahan memudar. Setiap langkah yang ia ambil kini penuh kesadaran. Di ruang manajemen, kabar terakhir mengenai Deva telah disampaikan. Ia dicabut sepenuhnya dari jabatan kapten, status profesionalnya dibekukan, dan catatan pelanggarannya menjadi bagian dari arsip maskapai. Tidak ada drama publik, tidak ada sorak-sorai, hanya keputusan tegas yang menandai akhir pengaruh Deva. Segala pesona yang dulu menjerat orang lain kini tidak berarti apa-apa. Kuasa yang pernah ia genggam kini telah hilang, dan Deva harus menghadapi kehampaan yang selama ini ia hindari. Sementara itu, Tiara duduk sejenak di gali belakang, mengatur napasnya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah. Ada kelegaan, namun yang lebih dominan adalah ketenangan. Ia menyadari bahwa semua luka, semua trauma, bukan untuk dihapus, melainkan untuk dipahami dan dijadikan pelajaran. Tiara menutup mata sejenak, merasakan kebebasan yang selama ini ia impikan, kebebasan yang lahir bukan dari orang lain, melainkan dari keputusan untuk berdiri atas dirinya sendiri. Ketika pesawat mulai menurunkan ketinggian dan roda menyentuh landasan, simbol itu terasa begitu kuat. Pendaratan itu bukan sekadar akhir penerbangan fisik, melainkan akhir dari pengaruh gelap yang pernah menyelimuti hidupnya. Tiara menatap lorong kabin satu kali lagi, tersenyum kecil pada bayangan masa lalu yang kini telah menemukan tempatnya sendiri di memori. Semua yang tersisa hanyalah rasa lega dan kesadaran bahwa ia telah melewati badai. Di luar, sinar matahari pagi menyinari landasan, menghangatkan tubuh dan hati. Tiara berjalan ke arah pintu keluar dengan langkah mantap. Tidak ada tatapan ke belakang, tidak ada ragu. Ia telah memilih jalannya sendiri. Dunia penerbangan yang glamor dan penuh intrik tetap berjalan, namun bagi Tiara, itu bukan lagi ancaman, melainkan panggung untuk menjalani hidup dengan kendali atas dirinya sendiri. Di langit yang luas, setiap penerbangan berikutnya akan menjadi saksi dari kebebasan yang lahir dari keberanian. Tiara telah menaklukkan bukan orang lain, bukan Deva, tetapi ketakutannya sendiri. Dan di sanalah makna sebenarnya dari penerbangan terakhir, bukan tentang jatuh atau manipulasi, melainkan tentang menemukan kekuatan untuk terbang, meski setelah terperangkap dalam badai gelap. Ini adalah titik akhir dari kisah Tiara. Sunyi, tenang, namun penuh makna. Semua luka telah menjadi pelajaran, semua trauma telah menemukan tempatnya. Tiara menatap langit satu kali terakhir sebelum melangkah ke kehidupan yang baru, meninggalkan bayangan masa lalu dan membawa dirinya sendiri sepenuhnya. Penerbangan terakhir itu telah selesai, dan ia akhirnya bebas. Sahabat dunia wisata. Dari kisah penerbangan terakhir, kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupan. Bahwa tidak semua yang terlihat indah dan sempurna itu benar adanya. Pesona dan janji manis bisa menipu, dan batas profesionalisme harus selalu dijaga. Keberanian untuk menghadapi kebenaran, berdiri atas diri sendiri, dan memilih jalan yang benar adalah hal yang paling berharga. Luka dan trauma memang meninggalkan bekas, namun dengan kesadaran dan keteguhan hati, kita bisa bangkit lebih kuat dan menemukan kebebasan sejati. Kalau kalian penasaran dengan drama psikologis yang menegangkan sekaligus penuh pelajaran hidup ini, jangan lewatkan penerbangan terakhir di bioskop atau platform resmi. Saksikan bagaimana Tiara menghadapi konflik, manipulasi, dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel Dunia Wisata agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya. Cerita boleh selesai, tapi pesan hidupnya akan terus tinggal. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal kisah berikutnya. Dunia Wisata untuk kamu yang mencari cerita dan menemukan makna.